Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, musim hujan tengah terjadi di akhir tahun, di awal tahun. Yang harus kita waspadai selama musim hujan adalah penyakit. Seringnya demam, flu, atau yang lebih sering terjadi adalah demam berdarah. Apalagi harus kita lebih waspada pada anak-anak kita supaya tidak mengalami demam berdarah. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada DBD pada anak. Kalau kita berbicara tentang anak, terutama kesehatan anak, memang penting bagi kita untuk menumbuhkannya sedari dini, sedari kecil. Ini merupakan kebiasaan baik ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih. Fun fact, ajari kebiasaan baik pada anak. Kita lihat poin yang pertama. Berkata jujur. Ini modal paling basic, modal paling mendasar kalau kita berbicara tentang kebiasaan baik, kebiasaan positif pada anak. Karena jujur itu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi susah untuk dilakukan, susah untuk dipraktekkan. Ini akan menjadi cikal bakal kalau semisal anak kita jujur dari kecil, maka nanti dewasanya juga bisa menjadi orang yang jujur. Karena itu modal utama dalam kehidupan ya. Jangan sampai nanti udah gede nggak ngerti apa kata jujur. Makanya penting bagi kita orang tua untuk mengajarkan tentang kejujuran ya, berkata jujur. Oke, kita lihat yang kedua. Konsumsi makanan sehat. Sering kita mendengar orang tua, aduh anak saya susah nih makan sayur, susah makan buah, dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita untuk mengajarkan sedari dini ke anak-anak kita, gimana sih dek, kalau mau sehat harus mau makan sayur dong, harus mau makan buah dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk menanamkan sedari dini. Kalau kamu pengen sehat, pengen kuat, gedenya pengen sukses ya, pengen jadi dokter dan lain sebagainya, harus mau makan makanan yang sehat. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Belajar membereskan rumah, ini juga menjadi sangat penting. Mentang-mentang di rumah ada mbak, ada ART, bukan berarti semuanya harus dilakukan sama mbaknya ya. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan tanggung jawab ke anak-anak kita untuk, dek, kak, ayo coba bantuin mbaknya untuk ngeberesin. Nih, mainan kamu nih acak-acakan nih, harus diberesin ya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang sangat penting kalau kita berbicara tentang tanggung jawab anak. Nah, tanggung jawab ini kalau diajarkan dari kecil nanti bisa terbawa itu sampai dewasa. Jadi karena anak-anak juga nanti bakal berumah tangga dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berbagi kepada teman sebaya. Ini juga menjadi sangat penting. Kita ini kan makhluk sosial. Kita hidup bersama masyarakat, berdampingan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi penting bagi kita untuk ngajarin anak-anak kita, dek, kak, kalau kamu punya makanan berlebih gitu ya, coba deh bagi teman-teman kamu yang nggak punya makanan di sekolah gitu ya. Jadi berbagi itu menjadi sangat penting. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Membaca buku. Setiap anak ingin menjadi seseorang yang pintar. Itu harapan kita sebagai orang tua. Anak pun begitu. Makanya penting bagi kita, meskipun eranya sudah digital gitu ya, eranya sudah semua online, tapi penting juga bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang habit yang baik dengan membaca buku supaya pengetahuannya bertambah dan pasti habitnya juga pasti jauh lebih baik. Oke, itu tadi beberapa kebiasaan baik yang bisa kita ajarkan ke anak kita dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas pemirsa beberapa kebiasaan baik, positif yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun yang namanya anak-anak ini kan adalah good imitator. Mereka adalah peniru yang ulung. Once kita ajarin yang baik, mereka akan niru yang baik. Once kita ajarin yang buruk atau kita melakukan something bad gitu ya, pasti akan dilihat sama dia. Karena audio, visual ya, itu memorinya oke banget. Jadi kalau bisa kita harus ngajarin hal-hal yang baik, hal yang positif supaya bisa ditiru sama anak-anak kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Luisa Tita Winasti, MPASI psikolog klinis anak dan remaja dari @familia Indonesia. Selamat pagi Mbak Luisa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke, Mbak Luisa, selamat tahun baru ya.
Selamat tahun baru juga Oke, untuk semoga di semuanya. tahun baru ini kita bersama keluarga sehat terus, pandemi usai, dan anak-anak happy terus ya. Karena anak-anak ini kayaknya khususnya di Jakarta udah mulai PTM nih. Pagi hari ini Iya. mau ke studi aja udah mulai macet gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang kebiasaan baik positif pada anak nih, Mbak Luisa. Yang pertama adalah berkata jujur. Seberapa penting berkata jujur ini harus diajarkan sedari dini nih, Mbak Luisa? Ya, kalau ditanya seberapa penting, tentunya sangat penting ya, gitu ya. Karena bagaimana nanti kita di dunia kerja, gitu ya, baik nanti di pendidikan, kalau misalkan kita memiliki karakter jujur ini, tentunya kita akan lebih mudah untuk dipercaya. Oke, tapi gini, pertanyaannya adalah kalau kita ngomongin jujur, ini kan mudah diucapkan. Tapi kadang-kadang orang tua juga susah gitu. Untuk jujur aja susah gitu. Gimana sih cara ngajarin, maksudnya mungkin ada tips-tips yang simpel ngajarin ke anak tentang jujur atau kejujuran gitu. Karena kejujuran ini kan sesuatu yang invisible ya bahasanya lah gitu. Sesuatu yang tidak terlihat kan. Itu hanya bisa jujur atau enggaknya di hati setiap anak masing-masing kan, seperti itu. Kita sebagai orang tua kayak, Dek, tadi waktu mama kerja kamu main game nggak? Kan nggak ada yang ngerti gitu, kecuali ada CCTV gitu kan. Nah, sebenarnya jujur itu ngelatihnya gimana sih, Mbak Luisa? Ya, baik. Ya, jadi kalau dibilang kalau jujur itu kalau sesuatu yang prestasi atau sesuatu yang baik, tentunya kita gampang ya untuk berkata dengan jujur. Tapi kalau dibalik misalkan sesuatu yang kita melakukan kesalahan gitu ya, tentunya itu akan jauh lebih susah untuk kita bicara secara jujur. Nah, biasanya kalau anak-anak ini memang kesulitannya mungkin dia bingung bagaimana harus mengatakannya secara jujur, dan yang kedua mungkin dia takut gitu ya, takut mendapatkan hukuman gitu. Jadi ayah bunda gitu, orang tua yang mungkin berusaha untuk melatih anak-anak untuk berkata jujur. Jadi misalkan ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan ruang dulu gitu supaya dia bercerita, dan kita tidak menghakimi gitu ya, langsung di-labeling kamu anak yang bandel, kamu anak yang atau langsung diberikan hukuman. Jadi berikan ruang dulu ada apa, dan kita meyakini bahwa kita tidak memberikan hukuman, tapi juga tidak membenarkan mungkin perilaku yang salah. Tapi kita berikan edukasi bahwa itu sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi tapi bukan hanya diberikan hukuman, tapi diberikan ruang untuk anak bercerita apa adanya, dan dia mau memperbaiki apa yang kesalahannya. Oke ya, jadi ini tipsnya nih ya bagi para orang tua harus diaplikasikan, apalagi bagi orang tua yang baru pertama kali punya anak mau ngajarin jujur kayak gimana ya gitu ya, terjawab ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua, Mbak Luisa, adalah konsumsi makanan sehat. Nah, ini kan sebenarnya dilema, permasalahan, problematika para orang tua yang susah banget kalau anaknya suruh makan sayur, makan buah dan lain sebagainya. Sebenarnya gimana sih caranya kita untuk bahasanya memengaruhi dalam artian positif ya anak kita supaya mereka mau konsumsi makanan sehat ini, gimana sih, Mbak Luisa? Iya betul. Untuk makan makanan sehat sebetulnya adalah tanggung jawab diri sendiri ya. Jadi bukan orang tua ini kamu harus makan sehat, tapi bahwa anak perlu juga diberikan kesadaran bahwa ini dia makan makanan sehat sebetulnya bukan untuk orang tua, tapi untuk diri mereka sendiri. Itu yang terpenting. Pertama, memberikan kesadaran. Dan mungkin caranya kalau saya lihat sekarang banyak media-media yang sebetulnya menarik gitu ya, entah itu video mengajarkan, oh ini organ ini kalau lagi bekerja bagaimana. Nanti kalau misalkan kalau makanan sehat kan berarti harus seimbang, ada seratnya, ada vitaminnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam organ, kalau misalnya lagi mengunyah makanan di dalam lambung misalnya, dia kalau misalkan ada sayur itu akan seperti apa gitu, kerjanya akan lebih mudah, akan lebih cepat gitu. Dan mungkin kita tanya, misalkan dia tidak suka makan sayur, gimana tadi perutnya, kok rasanya agak sakit ya gitu, atau apa. Nah, itu berikan edukasi di situ. Jadi kita berdasarkan pengalaman dan mungkin pakai cara-cara yang sebetulnya menarik, bisa ada di media-media sosial atau nanti kita searching. Oke, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya anak ini mau konsumsi makanan sehat, sayur, buah, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih, Mbak Luisa. Belajar membereskan rumah. Sekarang mentang-mentang udah ada Mbak ART, itu banyak orang tua ya, itu pekerjaannya mereka. Tapi bukan berarti kan anak-anak seenaknya aja main, terus kemudian nggak diberesin. Nah, apa sih sebenarnya manfaat ketika orang tua mengajarkan ke anak-anak meskipun udah ada Mbak atau ART, tetap mereka juga bantuin ngeberesin rumah nih, Mbak? Iya,
Tadi sempat dibahas juga kalau dengan membereskan rumah itu sebetulnya ada nilai yang baik, yaitu tanggung jawab. Ya, jadi bukan hanya ini tugas dari ART lah gitu langsung semua diserahkan, tapi ada sesuatu yang dia perlu lakukan sendiri karena itu belajar untuk dia bertanggung jawab, misalkan dengan kamar tidurnya sendiri gitu, dengan barang-barang yang untuk dia belajar. Nah, mungkin tadi juga disebutkan ada kalau anak itu peniru ulung ya. Jadi dia sebetulnya belajar juga dengan meniru lingkungan. Jadi kalau misalkan orang tua juga mengajarkan dari kecil, misalkan dengan membersihkan, menyapu gitu ya, dan anak melihat gitu, lama-lama dia kok pengen berikan nanti sapu yang mungkin ukuran kecil atau alat-alat kebersihan yang mungkin menarik gitu ya. Jadi dari kecil dia sudah ikut-ikutan gitu. Nggak apa-apa mungkin dia mengiranya itu adalah bermain, tapi nanti sembari dia bermain kita berikan nilai-nilai ini baik loh kalau kebersihan gitu. Nanti kamu akan lebih sehat, kamu akan lebih mudah mencari barang kalau misalkan semua tertata dengan rapi. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai mengajarkan kalau orang berpikir, aduh anak-anak masa ngomongin tanggung jawab, mereka aja nggak ngerti apa itu tanggung jawab. Mungkin definisi tanggung jawab mereka belum paham gitu ya Mbak ya. Tapi dari praktiknya mereka akan paham bahwa oh setelah selesai dalam tanda kutip ngacak-ngacak gitu ya, permainan atau habis bangun tidur, ini ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan, beresin kamar tidurnya, beresin mainannya. Dan kalau ini habit sudah ditanam dari kecil, maka ini akan terbawa sampai nanti dewasa. Karena kita berbicara tentang tidak hanya being kids, tapi juga being adults gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih. Berbagi kepada teman sebaya. Nah, anak-anak ini sekarang ya meskipun ya zaman-zamannya online nggak ketemu, mungkin sudah agak asos ya, antisosial gitu ya. Nah, ketika anak-anak diajari untuk berbagi, manfaatnya seperti apa ini Mbak Luisa? Ya betul, jadi di pandemi ini memang untuk dia berinteraksi ya dengan sesama temannya, teman sebaya itu memang lebih sedikit berkurang ya gitu. Jadi agak lebih susah untuk dia bertemu dan berinteraksi. Nah jadi sebetulnya kalau dia memiliki waktu itu akan sangat baik gitu ya, karena memang kebutuhan untuk anak-anak adalah memang berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi kalau dibilang caranya apa sih yang mungkin dia bisa lakukan untuk dia bisa berinteraksi, mungkin dari hal yang sederhana, entah dia main sepeda, kemudian nanti dia sapa teman-temannya walaupun nggak harus berinteraksi dengan kayak bersentuhan gitu ya, tapi kita dada berinteraksi ngobrol di depan pagar atau di teras gitu. Itu sebenarnya sudah sesuatu yang menggembirakan bagi anak gitu ya, karena secara psikologis ketika bertemu dengan teman sebaya, anak menjadi lebih semangat gitu ya untuk memulai hari, untuk nanti oke, besok kita ketemu lagi ya, atau 2 hari kita bertemu lagi ya, dibandingkan mungkin hanya masing-masing, hanya SMS atau WA atau hanya video call. Nah, sebenarnya dengan mengajarin anak untuk berbagi gitu ya, entah dari hal-hal yang kecil, ini juga bisa mengajari anak tentang rasa empati nggak sih? Bahkan ini rasa empati ini sekarang ini mahal banget ya harganya gitu ya. Karena udah mementingin hidup masing-masing sebagai orang dewasa. Nah, ketika anak-anak sudah diajarin tentang berbagi, ini bisa menumbuhkan rasa empati juga nggak? Ya betul, dia bisa untuk menumbuhkan empatinya. Ya jadi tadi kalau misalkan dia memiliki, oh aku suka dengan memasak gitu ya, terus dia mencoba membantu ibunya, terus ini kita bisa berikan kepada bisa orang-orang yang sedang membutuhkan gitu ya. Jadi dia belajar bahwa dengan ternyata saya dari sejak usia dini pun sudah bisa membantu orang lain gitu, sudah bisa memberikan kebahagiaan, dan tidak hanya mungkin menumbuhkan empati, sebetulnya secara kesehatan mental anak juga akan jauh lebih baik secara kesehatan mental, karena dia dengan dia memberi, ternyata dia mendapatkan kebahagiaan juga dari orang lain. Dia merasa ada kelegaan dan dia merasa kayak berdaya. Saya ini punya sesuatu untuk bisa dibagikan, saya ini punya kekuatan untuk berkarya di lingkungan. Oke, merasa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sekitarnya itu juga menjadi sangat penting ya untuk kesehatan mental anak. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih Mbak Luisa adalah membaca buku. Sekarang ini jarang banget ya anak-anak gitu ya, apalagi sudah zamannya digital gitu ya. Membaca buku ini manfaatnya gimana nih untuk kebiasaan baik positif pada anak? Ya, jadi untuk membaca memang medianya saat ini beragam ya. Jadi memang yang terbaik adalah yang
tercetak ya, jadi media yang buku gitu. Karena kenapa? Karena memang untuk kita belajar untuk meningkatkan konsentrasi gitu ya, untuk melihat sesuatu yang cukup banyak, terus sesuatu yang mungkin nyaman diterima oleh mata memang buku gitu ya. Jadi kita belajar untuk supaya kalau di gadget biasanya kan nanti ada distract apa yang masuk gitu ya, ada pesan gitu, sehingga dia mengalihkan perhatian. Padahal kita juga dari usia sejak dini itu harus belajar untuk melatih konsentrasi kita, karena banyak sekali dengan kita berusaha melihat buku secara utuh, kita akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan karena buku adalah jendela dunia. Jadi memang setiap hari perlu ada kegiatan untuk membaca. Oke. Nah, membaca buku ini kan buku juga banyak jenisnya nih Mbak Luisa. Nah, kalau mungkin anak-anak kan lebih suka yang ada kayak visualnya, ada gambar-gambarnya, mungkin dengan cerita-cerita atau kisah-kisah gitu ya. Ini juga baik untuk kebiasaan baik pada anak yang juga bisa berpengaruh juga pada daya imajinasi mereka, kreativitas gitu nggak sih? Ya betul, dengan saya salut karena kalau misalnya melihat bazar buku itu sudah banyak sekali buku-buku yang memang udah di-upgrade ya, jadi dengan gambarnya begitu beragam, jadi jenis kertasnya pun juga beragam, kemudian jenis tulisan, ukuran tulisan, jadi memang semua usia tuh ada yang disesuaikan ya dengan usianya. Jadi nanti kalau orang tua boleh mengajak putra-putrinya gitu ya, kalau misalnya di bazar perlu dia memilih tema-tema apa yang dia suka. Dan kita juga bantu, oh ini sesuai nih usia kamu, dan mungkin nanti kita bisa bergantian untuk storytelling, apakah dari orang tuanya dulu halaman ini, kemudian anaknya gitu ya. Jadi interaksi sama anak dan orang tua pun juga terbangun. Oke, jadi daya kreativitas, imajinasi, dan bondingnya juga dapat gitu ya antara anak dan juga orang tua. Baik, terima kasih Mbak Luisa Tita Winasti, MPSI psikolog klinis anak dan remaja dari @familia Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi insight yang baik bagi para orang tua untuk gimana cara ngajarin kebiasaan baik pada anak sedari dini mungkin. Terima kasih Mbak Luisa, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada DBD pada anak. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Damar Prasetya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Damar, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, kabar baik, alhamdulillah, Mas Raden. Alhamdulillah, sehat terus ya dok ya. Oke, Iya. Semoga kita sehat terus. Selamat tahun baru juga ya dok ya. Karena ini episode sama-sama, perdana selamat kita tahun di baru, tahun baru. Oke, Dokter Damar, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin jadi concern kita bersama. Kita feel worry gitu ya kalau akhir tahun sama akhir tahun dan awal tahun di mana musim hujan udah mulai tiba seperti itu. Ya, itu adalah demam berdarah. Ini kan sebenarnya satu penyakit yang selama COVID-19 kemarin pandemi pun sebenarnya jumlah kasusnya katanya lumayan tinggi nih kalau ada laporan seperti itu. Tapi akhirnya juga kita harus tetap waspada kan pada yang namanya DBD. Nah, sebenarnya demam berdarah ini penyakit yang seperti apa sih dok? Oke, jadi demam berdarah denggi yaitu adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Sebenarnya istilah lebih tepatnya itu bila seseorang terkena virus denggi kita sebutnya infeksi denggi. Nah, infeksi denggi ini ada derajatnya, ada yang ringan dan berat. Sederhananya seperti itu. Yang ringan kita sebut demam denggi, dan yang berat itu yang kita sebut demam berdarah denggi itu, Mas Raden. Oke, demam berdarah denggi itu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya ini apakah hanya dari nyamuk ini saja atau sebenarnya ada faktor yang lain juga nih dok? Iya, jadi
memang dari kecil kita ngetrennya kalau demam berdarah denggi ini disebabkan oleh nyamuk ya Mas Raden ya. Betul. Jadi posternya kalau nggak jentik nyamuk. Nah sebenarnya penyebabnya tadi adalah virus Mas. Jadi virus denggi penyebabnya. Namun virus denggi ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan sendirinya. Jadi dia butuh vektor atau butuh kendaraan. Nah kendaraan agar si virus bisa masuk ke dalam tubuh itu adalah si nyamuk itu tadi. Jadi nyamuk ini sebenarnya bukan penyebab utama, tapi kendaraan biar si virus bisa menyebabkan penyakit di manusia, Mas. Oke. Berarti kalaupun akhirnya kita digigit nyamuk, tapi nyamuknya tidak membawa virus denggi ini, tidak akan mengalami demam berdarah, terinfeksi demam berdarah denggi itu atau gimana? Iya, benar sekali. Jadi penyebab utamanya si virus dengginya. Nah, nyamuknya si nyamuk Aedes aegypti yang sering menyebabkan si dipakai oleh kendaraan si virus tadi. Jadi tidak semua nyamuk tentunya memiliki si virus denggi itu. Namun ya benar tadi yang Mas Raden bilang, di musim penghujan genangan air tambah banyak. Nah, nyamuknya tinggal di situ. Jadi kejadian demam berdarah dengginya jadi lebih meningkat, Mas. Tapi apakah virus denggi ini hanya bisa nempel bahasanya gitu ya di nyamuk Aedes aegypti ini sendiri, atau sebenarnya bisa lewat faktor yang lain gitu, media yang lain, Dok? Ya, sampai saat ini masih di nyamuk Aedes, Mas. Jadi memang nyamuk Aedes ada beberapa jenis, contohnya Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Cuman hingga saat ini memang nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor dominan utama sebagai perantaranya. Untuk hewan lain sih sejauh ini belum ada yang menjadi kendaraan si nyamuk tadi, kendaraan si virus tadi untuk bisa menyebabkan penyakit di manusia. Oke. Nah, ini kan menjadi kendaraannya sejauh ini masih di nyamuk. Nah, pertanyaannya kemudian ketika virus ini nempel di nyamuk dan selama ini kita taunya adalah kan selalu bilang 3M gitu ya, bersihin air gitu segala macam, ada air menggenang gitu. Nah, pertanyaannya apakah virus ini tinggal di tempat di mana ada nyamuknya atau jentiknya seperti di genangan air, atau di mana sebenarnya biasanya virus-virus ini ada gitu, Dok? Ya, jadi benar virusnya ini bereproduksinya atau berkembang biaknya di tubuh nyamuk Aedes. Jadi siklusnya seperti ini. Jadi nyamuk betina itu mengandung telur dan dia akan menaruh telurnya di air-air yang menggenang. Menggenangnya bisa di tempat penampungan sehari-hari seperti bak mandi misalnya, atau tempat penampungan air yang bukan kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalnya ada tempat makan atau minum burung, kan ada tuh air yang menggenang. Iya, betul. Lalu bisa juga tempat menggenang alamiah, misalnya ada lubang di jalan atau di sekitar kita. Nah, air yang sedikit itu menjadi tempat perkembangbiakan si telur yang tadi sudah ditaruh oleh nyamuk dewasa. Nah, dalam 7-10 hari telur tersebut akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa tadi yang mengandung virus denggi, apabila dia menggigit seseorang, maka orang tersebut akan mengalami demam berdarah denggi. Nah, salah satu yang khas dari nyamuk ini biasanya memang tinggalnya di sekitar kita. Setelah dia menaruh telur, biasanya dia akan istirahat di tempat yang gelap dan tenang. Makanya selain menguras, menutup, dan mengubur benda-benda yang menggenang air, biasanya juga harus lihat nih, adakah lemari atau tumpukan baju, biasanya juga bisa nyamuknya beristirahat di situ. Nah, terus ciri lainnya nyamuknya biasanya tinggalnya di situ-situ saja, Mas Raden. Jadi paling jauh terbangnya 100 meter. Makanya biasanya kalau kena demam berdarah, biasanya areanya terkonsentrasi di situ-situ saja. Nah, itu salah satu ciri unik dari si nyamuk Aedes ini, Mas. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dengan kita tahu tempatnya di mana gitu ya. Ini kan kita seringnya taunya ya pasti kalau ngomongin jentik nyamuk pasti di genangan air gitu ya, Dok ya. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu kan negara yang musimnya 2 nih, kemarau sama hujan. Nah, kalau hujan kan otomatis pasti banyak lah di luar sana, entah itu pot atau wadah atau tadi dokter juga nyebut ada lubang alami gitu ya. Itu pasti akan terisi oleh air. Nah, apakah kemudian dengan kondisi seperti ini membuat nyamuk ini dan perkembangan virus nyamuk ini mudah atau cepat berkembang biak di Indonesia, Dok? Iya, benar. Jadi sebenarnya penyakit demam berdarah bisa ditemukan sepanjang tahun. Namun di musim penghujan ya karena tadi genangannya akan lebih banyak
Sedangkan si nyamuk dan telur ini mudah untuk berkembang dengan air yang sedikit, makanya jumlahnya akan meningkat di musim penghujan. Nah, benar, makanya jadi kita keluarga kalau sudah musim penghujan harus aktif nih mencari dan melakukan 3M. Jadi menguras bak mandi, lalu menutup tempat-tempat penampungan air, dan juga mengubur benda-benda ya yang tadi Mas Raden bilang, misalnya ada kaleng nih di sekitar kita yang terisi air lalu dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jadi kita memang harus aktif melakukan 3M plus itu agar si nyamuk ini tidak sempat menaruh telurnya dan berkembang biak. Nah, dilakukannya setiap 7-10 hari 3M tersebut, karena siklus nyamuk dari telur hingga jadi nyamuk dewasa itu berkisarnya antara 7-10 hari, Mas. Oke. Kalau gejalanya, Dok, ini seperti apa sih gejalanya? Kan sering orang bilang ini mirip-mirip sama tipes juga gitu. Nah, gejala DB ini seperti apa dan bedanya dengan yang tipes ini seperti apa? Kan karena ada orang agak lumayan ini juga nyaru ini antara DB atau tipes gitu. Iya benar ya. Jadi ya sesuai namanya ya, demam berdarah dengue, ya pasti gejala utamanya tentunya demam. Nah, secara sederhana memang ada 3 fase kalau seseorang mengalami penyakit demam berdarah. Yang pertama adalah fase demam. Jadi 1-3 hari pertama biasanya akan mengalami demam. Nah, demamnya biasanya sifatnya tinggi. Terus tiba-tiba. Jadi kemarin anaknya masih main-main aja, Dok, lalu tiba-tiba hari ini datang sudah demam tinggi. Nah, agak bedanya sama demam tifoid, biasanya demam tifoid demamnya mungkin tinggi, tapi biasanya sifatnya bertahap dan lebih dominan sore ke malam. Nah, setelah fase demam, dia akan masuk ke fase kritis di antara 4-5 hari kira-kira. Nah, pada fase kritis ini demamnya turun, tapi turunnya tidak diikuti oleh kondisi anak yang malah jadi makin baik. Anaknya malah tambah lemas, lalu kaki tangannya mungkin dingin, dan sudah ada tanda-tanda kurang cairan. Nah, ketika ada tanda-tanda ini, anak sudah mulai ke fase kritis yang kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kondisi yang buruk bahkan kematian. Nah, setelahnya hari ke-6 ke-7 biasanya akan masuk ke fase penyembuhan. Biasanya demam mulai reda, anaknya kondisinya lebih baik, dan biasanya bisa muncul ruam kemerahan di tubuh yang justru ada kita sebut adalah ruang penyembuhan karena udah masuk ke fase akhir penyembuhan. Jadi kondisi anak kalau kena demam berdarah itu singkat, Mas. Jadi hanya 7 hari kurang lebih penyakitnya. Namun dalam 7 hari tersebut banyak sekali yang mungkin terjadi dan banyak kondisi bahaya yang bisa menyebabkan kegawatan yang luar biasa apabila tidak ditangani. Betul. Nah, terus kalau misalnya kita membedakan dengan demam tifoid, mungkin salah satu ciri utama demam tifoid adalah demam dengan keluhan pencernaan yang sangat nyata, Mas. Jadi karena kalau demam tifoid kan menyerang utamanya memang di sistem pencernaan. Jadi biasanya demamnya sore menuju malam, terus ada nyeri perut, BAB-nya bisa diare atau sembelit, dan tentunya ya kalau ke dokter biasanya kita memang butuh pemeriksaan penunjang untuk melihat kira-kira ke arah mana, demam tifoid atau demam berdarah dengue, karena penyebabnya berbeda nih Mas Raden. Kalau demam tifoid penyebabnya bakteri, jadi memang butuh antibiotik untuk penyembuhannya. Ya, ini sangat luar biasa detail. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas gimana cara pengobatannya, dan tadi juga sebenarnya aku kepikiran, Dok, kan sering juga kita dengar ini katanya kalau udahnya demamnya udah turun itu justru katanya bisa bahaya juga. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada DBD pada anak. Kita masih bersama dengan Dr. Damar Prasetya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak? Bapak Ufilman Sauluda.
Bapak Ufiman di Tuban. di Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Silakan Pak Ufiman di Tuban, Jawa Timur. Itu mau di Tegal, Jawa Timur. Iya. Pertanyaannya apa Pak Ufiman? Pertanyaannya nyamuk demam berdarah itu. Bagaimana Pak? Pertanyaannya nyamuk demam berdarah itu loh. Oh, maksudnya nyamuknya seperti apa? Pertanyaannya nyamuk demam berdarah. Maksudnya bentuknya seperti apa, nyamuk jenisnya apa, dan ada di mana gitu mungkin ya Pak Ufiman ya? Itu loh, pertanyaannya itu nyamuknya itu ada bintik-bintiknya itu loh. Oh iya, ciri-ciri dari nyamuknya gitu ya Pak Ufiman ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ufiman di Tuban, Jawa Timur. Kita akan coba jawab ya Pak Ufiman. Salam sehat selalu. Matur nuwun sangat. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nah, Dokter Damar, ini ada Pak Ufiman di Tuban, Jawa Timur nanya ciri-ciri fisik dari nyamuknya gitu. Ini seperti apa? Oke, iya. Selamat pagi Bapak Ufiman ya. Jadi benar sekali nih. Jadi cirinya memang nyamuknya ada garis-garis putih hitam secara bergantian. Jadi mirip-mirip zebra Mas Raden. Terus biasanya ciri lainnya adalah dia menggigitnya malah di pagi hingga sore hari, terutama di pagi dan sore hari. Siang biasanya istirahat sebentar nih si nyamuk Aedes aegypti-nya. Lalu pagi dan sore dia akan menggigit karena dia harus memberi makan buat si telur di dalam tubuhnya. Terus ya, jadi itu salah satu mungkin yang agak bedanya dengan nyamuk yang kebanyakan ya, biasanya malam keluarnya. Tapi kalau nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes memang dia hidupnya pagi dan sore hari. Dan benar warnanya tadi ada garis-garis putih dan hitamnya Mas Raden. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ufiman di Tuban, Jawa Timur ya Pak ya. Jadi kalau ngelihat ada di sekitar Pak Ufiman di rumah gitu ya, ada nyamuk seperti itu, hindari atau segera fogging ya, atau segera dibersihkan, mungkin ada genangan air gitu ya, terus kemudian nanti dibabat habis ya pokoknya nyamuknya supaya tidak ada yang mengalami demam berdarah di rumah, dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ufiman di Tuban, Jawa Timur sudah menghubungi kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Salam sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Oke, Dokter Damar, sebelum kita lanjut lagi, ini kita ada DM, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Ibu Alika mungkin ya, Ibu Alika. Dok, kalau anak lemas dan suka menggigil kedinginan itu ciri-ciri DBD bukan ya? Karena 2 hari sebelumnya anak saya demam tinggi dan sempat mimisan. Terima kasih Ibu Alika. Gimana ini Dok? Ya, jadi jawabannya tentunya bisa iya bisa enggak ya Mas Raden ya. Masih banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Tapi benar bahwa kita harus waspada di musim-musim sekarang apabila anak mengalami demam. Dan menggigil itu adalah biasanya tanda anak untuk sebelum demamnya memuncak atau demam tinggi. Biasanya didahului menggigil dulu, kemudian setelah itu demamnya tinggi. Untuk lemasnya juga bisa didapatkan pada pasien demam berdarah denggi. Dan benar sekali sesuai namanya, jadi demam berdarah. Salah satu ciri yang khas yang jarang ditemui di penyakit lain adalah adanya perdarahan. Perdarahannya bisa ringan seperti bintik-bintik di kulit ataupun mimisan yang keluar dari hidung si anak, atau yang lebih berat misalnya muntah darah atau BAB berwarna hitam. Jadi benar sekali apabila ada demam yang tidak disertai batuk pilek misalnya, terus tidak ada diare dan gejala lainnya kurang jelas, dan apalagi di sekitar rumahnya ada kasus demam berdarah denggi yang serupa, memang harus sangat diwaspadai ke arah demam berdarah denggi. Apabila demam tetap tinggi ataupun demamnya turun tapi kondisi anaknya malah menjadi lemas, maka ada baiknya memang segera diperiksakan ke dokter terdekat agar bisa dinilai apakah ini suatu kasus demam berdarah denggi atau tidak. Karena apabila tidak ditangani dengan baik, memang bisa menyebabkan kegawatan yang lebih parah lagi di kemudian hari.
Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alika dan semoga si Bu Hatinya juga cepat sembuh, sehat kembali gitu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Amin. Dok, ini kan kalau kita berbicara tentang DB, demam berdarah kan seringnya kita lihat berita itu banyak terjadi kasusnya pada anak-anak. Nah, apakah memang range usia anak-anak ini yang rentan alami DB dan kenapa akhirnya anak-anak gitu, Dok? Oke ya, jadi memang benar sekali nih Mas Raden, anak-anak itu adalah populasi rentan bila dikaitkan dengan demam berdarah denggi. Rentan yang pertama karena hampir 50% memang terjadinya di populasi anak-anak. Lalu yang kedua, yang sangat pentingnya lagi kalau kita lihat data kematian pada tahun-tahun belakangan, memang kematian tertinggi juga didapatkan pada kelompok usia anak. 35% itu terjadi pada anak usia 5-14 tahun. Dan sekitar 28% pada anak usia 1-4 tahun. Jadi penyakit demam berdarah denggi bisa menyerang semua usia, dari bayi sampai lansia. Cuman karena tingkat kematiannya yang tinggi pada anak, makanya benar sekali kalau kita lihat di rumah sakit rata-rata yang dirawat adalah anak-anak. Betul. Karena memang kondisinya lebih rentan mengalami perburukan akibat si demam berdarah dengginya, Mas. Oke. Nah, ini menjadi kelompok yang rentan anak-anak. Nah, yang sering kita berbicara DB kan ini pengaruh ke trombosit ya, Dok ya. Nah, sebenarnya trombositnya katanya turun, makanya harus minum jus ini segala macam gitu, konsumsi ini itu. Nah, sebenarnya trombosit yang idealnya untuk anak-anak dan ketika terjadi DB ini perbandingannya seperti apa sih, Dok? Oke ya, jadi sebenarnya tidak hanya trombosit nih yang dipengaruhi oleh demam berdarah denggi. Leukosit atau sel darah putih juga biasanya turun pada fase-fase awal demam berdarah denggi. Setelah itu diikuti kerusakan pada trombosit sehingga jumlah trombositnya juga ikut turun. Normal trombosit itu 150.000 hingga 450.000 kira-kira. Jadi kalau di bawah 150.000 sudah bisa kita bilang sebagai angka trombosit yang turun. Nah, trombosit itu nama lainnya keping darah. Jadi dia menjaga agar tidak terjadi perdarahan di dalam tubuh. Makanya ketika terjadi demam berdarah denggi, trombositnya turun, apalagi turunnya sangat berat, makanya bisa kita dapatkan perdarahan. Bisa bintik-bintik di kulit, bisa mimisan, atau bahkan yang berat. Biasanya mulai turunnya itu mulai hari ketiga, lalu memuncak sangat rendahnya di fase kritis. Jadi mulai hari kelima, keenam, dia bisa turunnya sangat drastis dan menuju fase penyembuhan biasanya mulai naik lagi, Mas Nadi. Tapi itu ada aku juga ya, Dok, yang nggak tahu ini mitos atau fakta tuh, katanya ada yang demam terus tiba-tiba turun udah happy, ternyata itu masa yang lebih bahaya katanya. Iya benar, jadi tadi ada fasenya ada 3 nih, fase demam, fase kritis, penyembuhan. Nah, pada fase kritis benar demamnya turun. Tapi kalau misalnya penyakit lain mungkin demam turun anaknya sudah enakan, sudah lebih ceria. Tapi kalau pada demam berdarah, ketika demamnya turun hati-hati. Kalau anaknya lemas, kaki tangannya dingin, lalu ada nyeri perut, mual muntah, lalu buang air kecilnya berkurang. Nah, hati-hati, jangan-jangan demam turunnya karena dia akan masuk ke fase kritis. Jadi salah satu edukasi yang kita berikan ke orang tua adalah untuk memantau. Kalau sudah masuk fase kritis, hati-hati, coba segera bawa untuk diperiksakan. Karena demam berdarah itu episodenya singkat, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, ya sangat berbahaya buat anak. Oke, singkat tapi bisa berbahaya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika ini DB kan memang infeksi virus. Nah, kalau kita ngomongin infeksi dan virus, ini kan sesuatu yang menular, Dok, gitu ya. Penyakit-penyakit infeksi virus kan menular. Nah, sebenarnya kalau DB ini sendiri juga menular, Dok. Dan medianya apakah dari anak atau orang yang sakit atau bukan dari si pasiennya tapi dari nyamuknya yang membawa virus itu atau gimana tuh, Dok? Ya, jadi untuk bisa kena DBD itu memang si nyamuknya ini, Mas, lagi-lagi kita salahin. Jadi ketika seorang terkena demam berdarah, si nyamuknya ketika nyamuknya memiliki virus denggi, maka dia akan menggigit seseorang. Karena tadi dia harus menghidupi telur-telur di dalam tubuhnya, Mas. Nah, ketika seseorang tergigit oleh si nyamuk berisi virus denggi, maka dia akan
kemasukan si virus dengginya. Dan hingga 2 hari sebelum timbul demam sampai 5 hari setelah demam, angka virus yang ada di tubuhnya itu tinggi sekali. Nah, apabila dia digigit lagi oleh nyamuk Aedes lainnya, makanya virusnya masuk ke si nyamuk. Nah, balik. Jadi si virusnya berkembang biak di nyamuk yang baru lagi nih. Nah, nyamuk yang baru ini, karena kita tahu tinggalnya di situ-situ aja, di sekitar kita, dia bisa menggigit orang sekitarnya lagi. Jadi menularkan ke tetangganya. Nah, jadi memang penularan utamanya tetap dari si nyamuk Aedes aegypti-nya ini. Gitu sih Mas kalau untuk penularan utamanya. Oke Dok, sebelum break terakhir Dok, ini kalau akhirnya sudah terjadi ya di diagnosis mengalami DB, ini pengobatannya seperti apa? Kan ada mungkin yang rawat jalan atau rawat inap, karena kita juga sering lihat anak-anak kan banyak yang dirawat inap di rumah sakit. Apakah ada yang bisa rawat jalan atau semuanya harus rawat inap atau lihat kondisinya? Bagaimana ini pengobatannya? Ya benar sekali. Jadi tadi kita tahu ada derajatnya nih, ada derajat ringan dan juga derajat berat. Tidak semua demam infeksi denggi itu harus dirawat di rumah sakit. Yang harus dirawat di rumah sakit tentunya yang ada kondisi berat. Misalnya trombositnya di bawah 100.000 atau dia sudah masuk fase kritis nih. Kaki tangannya dingin, tidak demam, lalu buang air kecilnya berkurang, atau dia tidak bisa minum lewat mulut sama sekali karena muntah-muntah, maka kita anjurkan untuk dirawat di rumah sakit. Selain itu juga kita rawat di rumah sakit apabila misalnya dia ada komorbid, misalnya ada obesitas, maka kita anjurkan juga dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu juga ada indikasi-indikasi sosial yang bisa menyebabkan seorang anak dirawat di rumah sakit. Misalnya rumahnya jauh Mas dari rumah sakit. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, kasihan kalau tiba-tiba si anaknya mengalami kegawatan, lalu lokasinya sangat jauh, makanya kita anjurkan rawat inap saja. Atau misalnya kita orang tuanya belum percaya diri untuk memantau kondisi anak di rumah, maka demi keamanan keselamatan si anak juga biasanya kita anjurkan untuk rawat inap, karena yang ditakutkan adalah anaknya masuk ke dalam kondisi demam berdarah denggi yang berat, kehilangan cairan yang banyak, namun tidak disadari, sehingga kalau sudah terlambat maka lebih sulit untuk menanganinya, sehingga butuh dirawat inap. Oke, berarti tetap harus dapat penanganan dari dokter supaya pas penanganannya ya, bisa terselamatkan, tidak menjadi lebih parah. Oke, sudah dijelaskan secara detail tentang demam berdarah sampai pengobatannya harus rawat jalan atau rawat inap. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko atau mencegah terjadinya demam berdarah denggi ya Dok. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tentang waspada DBD pada anak. Masih bersama dengan Dr. Damar Prasetya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita di segmen terakhir ini akan membahas tips untuk mencegah DBD ya Dok. Yang pertama adalah gerakan 3M+. Tadi aku sempat dengar Dr. Damar menyebut 3M+. Nah, 3M+ ini yang seperti apa sih Dok? Iya, jadi 3M. Yang pertama adalah menguras bak mandi. Nah, jadi kita tahu nyamuk tinggalnya tadi kan di tempat penampungan. Betul. Jadi yang pertama adalah menguras bak mandi. Jadi mengurasnya tiap berapa hari? Nah, tadi dianjurkan setidaknya tiap 7-10 hari, karena siklus nyamuk dari telur menjadi nyamuk dewasa itu kira-kira 7 hari. Nah, setelah menguras adalah menutup. Apa yang ditutup adalah semua tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat si nyamuk untuk menaruh si telur. Jadi kita harus aktif nih melihat kira-kira di bagian rumah dan sekitar kita yang ada genangan airnya yang harus kita bersihkan dan kita tutup itu yang mana saja. Harus secara rutin kita lihat. Dan yang ketiga adalah mengubur. Yang dikubur adalah kita melihat misalnya di sekitar kita banyak kaleng-kaleng bekas misalnya, atau ada pot kosong yang kalau hujan diisi oleh genangan air. Nah, apabila tidak terpakai, kaleng-kaleng bekasnya ada baiknya dikubur agar tidak tergenang dan menjadi tempat nyamuk berkembang biak.
Lalu selain 3M ada plusnya nih Mas Raden. Nah, plusnya itu antara lain memasang sekat anti nyamuk misalnya di pintu rumah, atau menggunakan penyemprot rumah, atau untuk diri sendiri misalnya kalau keluar anak-anaknya ya tentunya dibekali misalnya memakai lotion anti nyamuk. Jadi hal-hal kecil dan juga hal-hal besar di masyarakat itu semuanya sangat berperan untuk bisa mencegah si demam berdarah tadi. Oke, jadi penting bagi kita untuk terhindar dari penyakit selain hanya berdoa supaya tidak terserang penyakit, tapi juga kita ada ikhtiarnya ya Dok ya untuk bersih-bersih di sekitar rumah kita. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua, difumigasi ini juga menjadi penting ya Dok? Ya, salah satu metode yang penting, tapi tidak ada manfaatnya apabila kita tidak melakukan 3M tadi yang langkah pertama. Jadi tetap harus nomor 1 yang lebih penting. Nah, biasanya bila ada kasus demam berdarah, dokter akan melaporkan ke puskesmas setempat agar mereka juga turun langsung nih ke area yang mengalami demam berdarah. Dilihat seberapa banyakkah jentiknya, seberapa banyakkah nyamuknya, dan apabila memang berisiko maka akan dilakukan fumigasi agar nyamuk-nyamuk yang sudah hidup itu bisa musnah dan tidak menularkan demam berdarah. Benar Mas, salah satu agenda pencegahannya adalah fumigasi. Oke, dan kemana-mana kalau bisa, kalau lagi musim hujan kayak gini, mungkin kenakan pakaian tertutup juga penting ya Dok ya, selain tadi pakai lotion. Benar, iya benar. Nah, apalagi kalau ngomongin anak-anak ya Mas Raden ya. Nah, jadi anak-anak belum sadar, dia mungkin nggak sadar kalau digigit nyamuk. Jadi mungkin orang tuanya harus lebih aktif memproteksi, melindungi si anak agar tidak ada celah agar si anak ini digigit oleh si nyamuk Aedes aegypti. Oke, atau kalau mungkin pas bobo malam juga bisa pakai kelambu penutup gitu ya Dok ya, supaya tidak langsung digigit oleh si nyamuk. Baik, terima kasih Dr. Damar Prasetya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi insight yang baik bagi para orang tua dan anak-anak supaya tetap sehat selalu. Apalagi kita mulai 2022 ini dengan tahun yang sehat, dengan kondisi kesehatan yang prima ya. Terima kasih Dr. Damar, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Ya, dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8000 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.